Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf. Sampai kapan nih kabinetnya Prabowo akan dibuat malu terus dengan ulahnya Gus Miftah yang seperti itu? Karena dia di pengajiannya kan biasa tuh ngomong-ngomong kasar. Hal seperti itu sudah biasa di pengajiannya Gus Miftah. Kalian gak akan kesulitan mencari video-video Gus Miftah dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kan jancok. Ini benar-benar ke depan akan bikin malu kabinet Prabowo ya. Ada seorang yang diangkat sebagai utusan presiden permasalahan kerukunan umat beragama agar umat beragama ini damai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya pihak Istana Kepresidenan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden ini benar-benar dibikin malu oleh ulah Gus Miftah yang menghina pedagang es di pengajiannya. Karena memang Gus Miftah ini adalah salah satu bagian dari kabinetnya Prabowo. Gus Miftah ini memegang jabatan sebagai utusan presiden untuk urusan kerukunan umat beragama. Tapi ulahnya malah bikin gaduh umat beragama. Pihak Istana benar-benar malu terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Oleh karena itulah satu persatu pejabat yang ada di kabinetnya Prabowo ini angkat bicara. Bahkan Pak Prabowo-nya langsung ya menegur itu melalui sekretaris kabinet yaitu Mayor Teddy, mendesak Gus Miftah untuk meminta maaf kepada pedagang esnya dan meminta maaf kepada publik. Nah sekarang ada lagi yang angkat bicara yaitu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kepresidenan yaitu Bapak Hasan Nasibi. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Ya, jadi Gus Miftah itu minta maaf karena memang didesak oleh pihak istana. Pak Prabowo yang minta Gus Miftah itu minta maaf, teman-teman. Dan kita lihat beberapa pejabat di kabinetnya Prabowo juga geram tuh dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Seandainya nih ya, kalau Gus Miftah tidak ditegur oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo, kira-kira dia mau minta maaf nggak? Kalau melihat karakternya Gus Miftah sesuai jejak digital yang ada, saya sendiri meragukan dia akan minta maaf kalau bukan Pak Prabowo yang meminta, kalau bukan Pak Prabowo yang mendesak dia untuk meminta maaf. Udah terlalu banyak kontroversi yang dilakukan Gus Miftah, dan kontroversinya parah bener. Parahnya itu bukan parah ringan ya, tapi ini udah bisa dikatakan parah berat, kontroversi dalam persoalan agama. Dulu dia pernah juga itu bikin acara wayang menghina Ustadz Khalid Basalamah. Coba lihat nih videonya. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkem mopot. Cok. Ya gue rasa wayang rasa kakean cangkem gue.
Acara wayang yang terlihat ada gambar ya, gambar wajah Ustadz Khalid Basalamah ya. Mirip wajahnya Ustadz Khalid Basalamah itu dihinakan oleh mereka. Ini dilakukan di lingkungan pondok pesantrennya Gus Miftah. Dan pada saat Gus Miftah diwawancarai oleh reporter Metro TV, terlihat Gus Miftah itu kayak berkelit susah banget minta maaf. Walaupun pada akhirnya karena dia terpojok di Metro TV itu, ya pada akhirnya dia minta maaf juga. Tapi minta maafnya bukan persoalan adegan wayangnya. Dia minta maaf cuman karena tempatnya itu terjadi di lingkungan pesantrennya dia. Kita bicarakan terlepas kegaduhan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena atas kegaduhannya. itu Tapi digelar... kalau soal konten wayang itu urusan Dala, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda, begitu ya? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat kontroversi jejak digitalnya Gus Miftah dan kita lihat karakter dia itu seperti apa dari jejak digital yang viral, terlihat meragukan Gus Miftah akan minta maaf kepada pedagang es itu yang dia hinanya kalau bukan karena Pak Prabowo yang mendesaknya. Ya mungkin takut kehilangan jabatan, kan cuannya gede tuh jadi pejabat teman-temannya. Tapi setidaknya dengan kejadian ini semoga Prabowo beserta jajarannya meninjau ulang keputusannya mengangkat Pak Miftah ini sebagai utusan presiden untuk urusan kerukunan umat beragama. Karena umat beragama tampaknya bukan malah rukun nih dengan Gus Miftah ini, malah gaduh. Idealnya orang yang diangkat sebagai pejabat utusan presiden untuk kerukunan umat beragama adalah orang yang secara citranya baik gitu ya. Nggak usah ngomong, kita lihat wajahnya aja itu adem, tenang ya. Nah, kalau Gus Miftah dengan segala kontroversinya, ya kalian tahu sendiri lah. Sampai kapan nih kabinetnya Prabowo akan dibuat malu terus dengan ulahnya Gus Miftah yang seperti itu? Karena dia di pengajiannya kan biasa tuh ngomong-ngomong kasar. Yang Hal seperti itu sudah biasa di pengajiannya Gus Miftah. Kalian gak akan kesulitan mencari video-video Gus Miftah dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kan Cok. Ini benar-benar ke depan akan bikin malu kabinet Prabowo ya. Ada seorang yang diangkat sebagai utusan presiden permasalahan kerukunan umat beragama agar umat beragama ini damai gitu ya. Tapi karakternya begitu, kontroversinya seperti itu. Bahkan pernah membandingkan NU dengan Muhammadiyah. Katanya NU itu masuk surga duluan gitu ya. Coba nih simak videonya. Karena itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihissalam. Kita semua tahu yang dilakukan oleh Gus Miftah itu ya termasuk ngomong kasar, membandingkan NU dengan Muhammadiyah, katanya NU masuk surga duluan. Terus mengatakan penjual ST goblok gitu ya. Itu semua bercanda. Kita tahu itu bercanda. Namun itu adalah candaan yang tidak pas dilakukan di atas mimbar karena dia sebagai pemuka agama, apalagi sekarang dia sebagai utusan presiden untuk kerukunan umat beragama. Nggak rukun lah umat beragama kalau begitu utusan presidennya ya kan, malah gaduh jadinya. Ya semoga pihak istana atau Presiden Prabowo Subianto meninjau ulanglah keputusannya. Telah mengangkat Gus Miftah sebagai utusan negara dalam persoalan kerukunan umat beragama. Kalaupun misalnya Gus Miftah ini harus dikasih jabatan gitu ya karena sudah membantu kampanyenya Pak Prabowo, ya setidaknya jangan masalah kerukunan umat beragama lah karena nggak nyambung dengan apa yang ada di sosial media yang telah dia lakukan. Ya kasih jabatan lain kayak gitu, jabatan sebagai pelawak atau pelawak negara atau penghibur negara atau apalah gitu ya. Ya inilah akibatnya kalau jabatan itu karena balas budi ya, bagi-bagi jabatan gitu, bukan karena memang keahliannya di situ terus dikasih jabatan teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.